Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Sul, dan selamat datang teman-teman di podcast Sersan Horor Seram Tapi Santai season ketiga. Ini intronya enak nih. Kenapa? Kesannya sama aja. Enggak, itunya maksudnya ada gamelannya yang itu. Oh iya, ting tung gitu ya. Iya, jadi enak nih, kayak relax gitu ya. Dengerin itu ya. Masuk serem aja itu. Lu dapet di mana tuh Ben? Apa ngimpi gitu kayaknya musiknya serem enak. banget, terus rekam dalam mimpi gitu ya. Enggak, ini ya ketemu lah gitu. Cari-cari internet, efek-efek suara kayak apa namanya? Gamelan yang sinden-sinden yang cari serem-serem tuh. Tapi kebanyakan sinden itu maksudnya identiknya kan lagunya kayak menyayat hati ke lirih, tapi yang ini gue semangat dengerin. Oh gitu? Iya, ting ting pokoknya enak dah pokoknya. Langsung masuk. Banyak yang komen pada suka sama intronya. Ada yang bilang serem sih emang sih. Iya gitu. Oke teman-teman, selamat datang di podcast Sersan Horor Seram Tapi Santai. Dimana kita akan membacakan cerita-cerita horor pengalaman kalian semua. Pastinya. Yang sudah dikirimkan ke kita, atau nggak kita kalau misalnya kita punya cerita sendiri. Biasa diselipin ya. Biasa diselip-selipin, kita kalau misalnya ada pengalaman sendiri. Tapi awal-awal kita memang banyak pengalaman sendiri Bang. Wih gila tuh dari zaman gua muda sampai tua, semua tuh ceritain udah habis. Betul. Waduh. Jadi kita tuh mulai abis cerita sendiri tuh season 2 ya. Udah mulai abis cerita apa lagi. Cerita pertama ingat gak lu siapa? Ardian Fakru lah. Ya, Semarang ya. Mas Ardian Fakru ya, terima kasih udah sudah menjadi pengirim cerita pertama loh di episode kita. Boleh kali kita sapa-sapa pendengar kita. Nah itu kita mau sapa-sapa pendengar sedikit ya. Gila. Bang duluan deh. Ini tapi sapanya ini yang apa yang kita ingat yang ya. kita ingat ya, maksudnya kayak yang terlintas di pikiran kita gitu loh. Maksudnya kalau misalkan ada yang kita belum sapa, nanti kita akan sapa di kesempatan selanjutnya seperti itu. Iya. Gue mau sapa dulu temen kita nih di satu tempat juga nih, daerah Jawa Barat itu. Oh kirain Beijing. Wow jauh benar. Ten Xiaoping. Buat si ini ya, siapa namanya? Mega. Oh Mega. Dari baru kemarin ya. Baru kemarin, dia dari Bogor deh, Jawa Barat ya. Jawa Barat. Ya. Nggak ingat sih gue dari mana sih. Jawa Barat. Barat ya. Halo Mbak Mega. Siapa lagi Bin? Mbak Mega. Siapa ya? Kemarin itu kita udah Mas Irsyad udah sapa ya? Udah. Jangan lagi Mas Irsyad. Sapa mulu. Bapaknya Irsyad belum kali. Oh iya, bapaknya ya Mas Irsyad ya. Siapa ya? Mbak April kali ya? April mana nih? Mbak April aku lupa dari mana sih. Cuma kok nggak salah sih dari Jawa Tengah. Mbak April. Oh. Kalau nggak salah ya. Yang waktu itu ceritanya itu pendek-pendek tapi serem tuh lumayan, yang waktu itu dia di itu tuh masuk. Mana tuh? Di mes tempat kerja tuh. Oh Mbak April ya. Nah Mbak April tuh, nah itu Mbak April tuh ya. Sebenarnya Mbak April ini orangnya agak misterius ya, karena kita belum tahu juga orangnya yang mana gitu. Tapi udah beberapa kali kirim cerita gitu sih. Oke. Lagi masuk. April ya? Berapa kali lagi nih kita? Satu lagi dah ya. Kan banyak ya. Gue juga lagi inget soalnya ya lumayan banyak sih. Nah itu. Ini ada teman kita dari luar. Gue lupa namanya siapa nih. Aduh itu dia tinggalnya di tempat gue lahir kebetulan di Aussie. Oh Aussie. Siapa tuh? Namanya lupa lagi. Ya. Aduh siapa ya? Siapa ya? Yo. Aduh tunggu dah. Siapa sih namanya? Kayaknya aku tahu deh. Tapi aku tahu Instagramnya aja. Tapi dulu pernah ngirim ceritanya itu voice note. Iya itu ingat banget. Aku ingat nama Instagram. Tapi gue ingat nama Instagram juga. Nah. Oh iya gue ingat namanya itu Ade. Ade ya. Okay. Ya, lu Mbak Ade dari Aussie ya, salam buat koala ya. Iya benar. Benar nggak? Benar. Ya. Benar. kan? Yang Mbak Ade juga domisili juga di Jakarta Selatan ya? Ya dulunya. Sekarang tinggal di Aussie. Australia. Oke. Oke. Lu tapi dari luar mungkin, masih inget gak? Oh, luar angkasa, Neptunus. Enggak. Ini dari Indo aja deh. Oh dari Indo boleh, Indomaret. Oh enggak. Kasirnya Indomaret. Siapin? Ada teman kita namanya Raffi di Wangkara. Kalau nggak salah namanya Raffi. Aku lupa nama panjangnya, cuma depannya Raffi. Oh Raffi dari mana Bin? Kalau nggak salah tuh yang aku lupa dari mana. Kalau nggak salah tuh yang ceritanya itu tentang kepala babi. Oh Raffi kan dari daerah Kalimantan tapi bukan ya? Tuh itu yang kepala babi apa yang motornya dipindahin ya? Lupa deh pokoknya itu. Mohon maaf ya Mas Raffi ya. Pokoknya Raffi dah ya. Lupa ceritanya yang mana. Kalau nggak salah sih ceritanya yang antara yang ada sosok kepala babi sama yang ada yang motornya digeser pas lagi di aula di alun-alun gitu deh. Kalau nggak salah itu deh. Halo, siapa tadi? Raffi di Wangkara kalau nggak salah. Waduh, nah, keren, itu ya. keren. Ya sebenarnya masih banyak yang pengen kita sapa ya? Nanti di kesempatan selanjutnya yang kita sapa ya, masih banyak banget kita selalu mengingat nama kalian. Pasti soalnya banyak nih, tapi kita berusaha sih yang sedapatnya. Untuk kali ini kita
hitnya 4 nih. Ya, okay. Sebelumnya udah kita sebutin lagi ya kan. Nah, tapi pokoknya semua terima kasih dah pokoknya deh ya. Betul, yang dari luar negeri, dalam negeri. Betul. Thank you udah support kita. Dengerin kita terus, jadi kita terima kasih banget. Yoi. Oke Bang Sul, itu kita sudah sapa-sapa, kita akan mulai, mungkin ritual nyapa gini kita akan lebih banyak ya Bang Sul ya. Yoi. Seru juga nih. Betul. Lebih kenal juga sama kalian. Oke. Pastinya. Jadi cerita kali ini di episode keberapa? Nggak sebut berapa Season ya? 3. Season 3, nah itu. Ini yang tua siapa sih? Aku. Jadi di episode kali ini. Yeah. Nah itu maksudnya episode kali ini. Oh, oke. Kan aman tuh sebutnya kalau kali ini. Lu ngeliat saya kayak supir angkot. Serius gitu. Ya jadi kita ada 3 cerita di episode kali ini. Jadi siapa aja itu? Nah kita lihat nih, di pertama ini adalah cerita dari teman kita yang sudah pernah kirim juga. Nah ini ada 2 yang masih baru dan 1 yang pernah kirim. Gitu. Jadi pertama kita sebutkan ya. Yang pertama ada cerita dari Mbak Anita. Wey. Nah dari Mojokerto. Oke. Ini udah pernah kirim. Udah ya? Udah, kemarin itu kalau nggak salah sempet tayang deh. Aku lupa judulnya apa ya, padahal baru kemarin loh. Oh baru ya? Gue lupa ya? juga sih. Pokoknya cerita dari Mbak Anita ini tuh pendek-pendek deh. Gitu, nah kali ini Mbak Anita ini mengirimkan cerita dengan judul apa nih Mas? Coba bahas sedikit. Itulah. Wah, semuanya jengkol kan. Soalnya judulnya, Nah, gitu. Gitu doang judulnya. Gitu doang, nggak ngerti nih. Cuma apa? Tanda seru 4 kali. Udah gitu. Maksudnya, kamu atau sih nada balik gimana? Gue tahu gitu kali ya. Ini menurut tebakan gue nih dari judulnya, kayaknya lagi ngecek saldo isinya 0 ya. Oh gitu. Bisa aja. Dapat transferan dari mana nggak tahu gitu. Transferan gaib. Nah, 5 juta. Gitu. Wah. Bisa juga. Duit monopoli. Nah itu ya. Anita ya. Mbak Anita dari Mojokerto, terima kasih. Oke. Lalu selanjutnya ada. Siapa nih? Nah ini lucu judulnya nih. Aku suka nih kayak gini. Ini sih ngenes nih. Ini namanya. Boleh sebut nggak nih? Ini nggak sebut namanya sih. Enggak ya? Nah ini mungkin kita sebut aja namanya siapa ya? Si Bang siapa nih? Mas Reno lah. Oh boleh. Boleh Bang Reno lah ya. Bang Reno. Boleh nggak sih? Ya. Boleh. Bang Reno kali ya. Itu spontan aja tuh. Bang Reno kali ya. Jadi dia cerita judulnya adalah Gagal Honeymoon. Buset. Ini curhat ini. Sedih ya. Gagal honeymoon gitu kan. Nah itu penasaran ya ini ceritanya apa nih tentang gagal honeymoon ini, lucu nih kayaknya. Nah nextnya adalah namanya adalah Amik. Amik sebenarnya namanya agak unisex sih, bisa cowok bisa cewek sebenarnya. Iya sih, iya betul. Mas Amik bisa loh. Mbak Amik juga bisa loh. Bisa. Tapi saya feeling ini namanya Mbak sih. Iya. Mbak sih, aku sih yakin sih ini Mbak sih. Ya gitu lah. Nanti kita akan bahas cerita, kita akan tahu ini cowok cewek karena Mbak Amik itu namanya sangat unisex ya. Yoi. Jadi ya terima kasih untuk Thank you. Amik sudah kirim cerita ke kita. Ini judulnya adalah Penghuni Mes. Wah, Penghuni Mes. Nah, emang di cerita-cerita sebelumnya kita banyak banget yang penghuni mes, tapi kita beda-beda dan kita akan gayanya kayak gimana nih sih? Yang khasnya dari Amik ini apa nih? Betul. Mesnya tentang apa? Kita akan gimana nih? Oke teman-teman. Tanpa berlama-lama lagi, 3 cerita akan kita bacakan. Langsung aja kali masuk ya. Pasang headset kalian, matikan lampu dan tangkap kengeriannya. Berikut. Selamat mendengarkan. Balik lagi teman-teman di podcast Sersan Horor Seram Tapi Santai. Oke, ini nyala nggak nih mikrofonnya? Teknik. Oh nyala. Horor nih. Horor nih. Udah busa loh, nggak nyala kan? Mulut udah Parkinson, ininya nggak nyala. Wah, udah. Mulut Parkinson gimana? Begetar. Oke. Nah ini cerita pertama ya, langsung aja dari Mbak Anita. Jadi ini ceritanya tentang gitu ya. Udah gitu aja. Kita lihat nih, ini agak pendek nih ya. Langsung aja. Bukan agak pendek. Ini pendek ceritanya. Short but deadly. Jangan lupa itu. Oke, terima kasih untuk Mbak Anita ya sekali lagi untuk ceritanya. Jadi langsung aja kita bacakan. Mbak Anita tulis seperti ini. Malam Bang Sul dan Dedek Kevin. Gue nggak dipanggil Dede. Bang loh, bersyukur. Iya, bukan Mbak. Nah, aku mau cerita nih tentang pengalamanku 5 tahun yang lalu. Waktu ngontrak di rumah di kota Mojokerto. Nah, kejadiannya itu pas suami pulang kerja jam 12 malam. Waktu itu suamiku pulang dari luar kota lagi di luar kota nih. Begitu nyampe rumah dia minta makan dong.
Pasti. Iya dong. Minta makan dong, gitu kan. Nah katanya ngomongnya gini, Bun lapar gitu kan. Bunda lapar gitu ya. Oh, kirain gue sabun. Oh enggak, Bunda. Oh, panggilannya Bunda. Mungkin sayang. Soalnya gue di rumah juga dipanggil Bunda. Apa tuh? Iya, gue dipanggil Bunda juga sama anak gue. Oh Bunda juga. Oh baru nggak lu anjir. Oke ya. Iya. Kan gua apaan enggak ya, Bun? Bunda nggak apa-apa, asli jangan ditambahin kak belakangnya. Apa tuh? Bundak. Bundak. Oh, Nah Bun. itu ya. Bun, lapar Bun. Bun lapar Bun, gitu kan. Terus ya sebagai istri yang baik dong. Pasti. Gercep dia. Yoi. Dia langsung lompat dari kasur. Langsung cuci motor. Nah, enggak. Bikin nasi goreng. yang cuci salju lagi. Snow. Gitu. Buka kulkas, ambil ikan di freezer, mau digoreng di dapur tuh. Pas dia mau goreng, ada suara nih. Hah, gitu. Ya aku nggak tahu sih gimana suara asli gimana intonasinya, tapi ada suara hah gitu dari atap dapur. Awalnya aku nggak ngeh nih, tapi lama-lama suara hah itu makin kencang dan udah mulai takut nih aku katanya gitu. Aneh ya. Aku akhirnya nengok ke arah suami yang lagi diri di depan kulkas. Terus Suami lagi nyari cemilan katanya. Karena dipikir suaminya iseng. oh, mungkin Kan? suaminya ngerjain ya. Ini, Takutnya. iya kan, udah ambil golok aja lu ya gitu kan. Bukan kata kan. Tebas airnya putus Iya, bukan. Bukan. Itu suara hanya masih ada, makin kenceng. Ya karena dia takut, dia larilah dari dapur ke kamar. Suamiku pun heran. Bun kenapa gitu kan? Aku jawab, ada suara ya di dapur katanya gitu kan. Berarti ini suaminya tuh udah selesai ambil cemilan ya, udah balik ke kamar suaminya. Tapi dia masih di dapur, dia masih dengar suaranya. Akhirnya dia nyusul suami ke kamar, dia bilang ada suara ya di dapur. Sama suami akhirnya ditantang balik dong. Iyalah mengganggu istri tercinta, gitu kan. Langsung suaminya marah ya. Gitu langsung sama suami ditantang. Suaranya itu ditantang. Tentang masak. Oh enggak, Master Chef dong anjir. Master Chef Junior lagi. Tantangnya gimana nih? Berkeluar kata-kata ragunan atau gimana? Oh enggak. Ngancem gitu. Pokoknya diginiin. Suami itu ambil kayak bambu anyam gitu, terus dipukul-pukul pakai sapu sampai gagangnya itu patah. Nah, ada kali 10 menitan suami di dapur nantang itu suara, tapi tiba-tiba suaranya mengecil dan hilang. Akhirnya ngobrol lah sama suami di kamar. Aku ngotot itu bukan ulah manusia. Secara di belakang dapur itu semacam barongan lah kalau kata orang Jawa. Katanya. Maksudnya nggak mungkin ada orang katanya. Dan jam segitu nggak mungkin ada orang iseng naik ke atas genteng. Ya kalau ada ngapain jir ngejain orang yang masih melek gitu kan. Ya, kalau mau arahnya jangan di dapur, kamar mandi. Nah itu dia. Ngeliat orang masak. Orang masak aja nih mah. Iya. Kayak gitu kayak ngapain sih orang jam segitu juga ngerjain orang gitu kan. Ya kalau emang niat maling ya nggak mungkin bunyi-bunyi gitu kan. Di dapur mau nyolong panci. Nah gitu. Dan anehnya itu nggak ada bunyi jejak langkah kaki. Padahal di belakang rumah itu banyak rumput dan tanaman liar. Harusnya kedengeran ya. Maksudnya gerusak gitu kan. Iya benar. Nah habis itu hasil suamiku nggak jadi makan. Suamiku nggak jadi makan soalnya tidur dalam keadaan lapar. Soalnya aku takut buat masak. Kesian anjir. Lapar tahan gak enak loh hanya tidur. Nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Kesian sih. Berirama tuh perut. Mending suaminya Mbak Anita belajar masak. Biar masak sendiri aja. Gitu. Apa alibi doang kali? Gitu ya. Gojek lah at least gitu ya. Apa sih? Nah besok pagi kita cerita lah ke tetangga. Tetangga yang udah deket banget kayak saudara. Katanya memang bener nih kalau di belakang perumahan itu ada Om Uwo yang suka iseng, dan beberapa orang perumahan memang suka diisengin sama si Om Uwo ini. Tapi semenjak kejadian itu aku jadi parno ke dapur malam-malam. Pasti kudu ditemenin, kalau sendiri nggak berani katanya. Emang kalau si Uwo itu biasanya dia bisa suara-suara berat gitu. Kayak kakak ipar gue tuh kan. Gue lupa udah cerita malu apa belum ya? Coba cerita lagi. Lagi mancing di rumah mertua kan, dekat rumah gue. Dan rumah? Enggak. Oh iya. Mancing konde. Kayak ada saung di pojok tuh. Ini lagi mancing biasa. Mancing itu keributan? Di kali. Mancing keributan? Bukan. Ya anjir. Cuma copet. Jadi gue nggak tahu jamnya itu jam 11 pas setengah 12 gitu. Dia mancing. Dia sendiri dia pokoknya emang mancing is my life lah. Oh mancing is my passion lah ya. Jadi kalau isi biodata tuh kalau ditanya hobi
Fishing. Oh, fishing. Yang berarti ikut acara itu dong, mancing waria? Bukan. Mancing mania. Oh iya, maaf. Itu parah lu. Mancing waria, mantap. Itu enggak bukan ya. Oke. Dia dapat istri juga dari mancing. Oh gitu? Iya. Oh enggak ya. Jadi hobi mancing dia. Pokoknya kalau datang ke sana tuh kalau main ke rumah gue biasanya langsung ambil mancingan dia. Oh gitu. Patahin. Enggak mancing lah. Mancing kira-kira jam 11 lah malam tuh. Sendiri gue udah lihat. Kan ini orang ya. Iya, kakek ipar gue tuh perawakannya tinggi gede. Oh gitu. Tinggi gede hitam gitu kan. Tahu enggak? Kok ini yang gendruwo siapa aja? Enggak, emang kayak gitu dia. Sosoknya emang keker gitu kan. Pokoknya kayak apa? Inilah. Aku pengen Da Vinci Code bukan. Bukan, kayak Dwayne Johnson. Bukan. Kayak Kevin Hart. Siapa sih gue lupa. Pokoknya kayak ajudan presiden dah. Oh, tegap gitu. Kalau misalnya kita berantem, kita tendang kaki kita yang patah. Oh gitu. Impon jati deh kuat. Dia emang mancing dia gitu. Kan diterangin pakai lampu itu ya, apa namanya? Bohlam gitu. Kelihatan lah soal dia. Gue udah tahu loh ada dia di pojok. Badan keker ya. Gede emang di saung itu emang udah jarang yang nempatin, Pin. Jadi sepi. Sepinya karena orang udah tahu gimana? Satu nih ya. Emang ada begituan. Oke. Kedua, nyamuknya barbar. Oh gitu. Iya. Aku sih udah betah sih kalau gitu. Wah gila. Itu lo kalau sekali digigit itu nyamuk, tuh pori-pori lo bolongnya gedenya segini. Iya, jarum ngesol sepatu. Oh gitu, gede banget. Bolongnya gede. Satu nyamuk banyak, dua ada tempatnya pokoknya rindang, ada pohon bambu belakangnya. Waduh, lengkap lah ya. Nah, jadi 11.30 lah gue udah lihat tuh. Dari jam 9 gue kan datang jam 9 tuh dia langsung mancing, gue udah lihat. Wah, ada jam 11, setengah 12. Nah gue setengah 12 tuh pas jam 12 gue keluar nyamperin dia kan. Biasa gue lagi beres-beres rumah, gue keluar tanya, "Mas, dapet nggak?" Katanya asu katanya. Dapet kagak, gue malah diteriakin sama Mr. Uwo. Oh gitu. Suaranya sama kayak gini deh. Cuman bukan dia. Dia lebih dehem gitu. Nah posisi di belakang saung itu banyak empang ya. Kalau kita bilang bahasa Mandarinnya itu little river gitu. Oh, little river. Kali-kali kecil gitu empang. Kalau di Prancis Seine lah ya. Seine gitu. Iya, Saint-Tropez ya kan. Jadi empang semua emang. Empang gitu ya. Iya betul, sampai tembus ke SeaWorld. Jadi itu empang itu gelap banget, Bin. Itu gelap. Kesananya itu udah enggak ada lampu, gelap. Oke. Nah, kalau emang orang tuh biasa kalau jam segitu emang udah nggak ada ya. Biasa jam 10 masih ada, ini udah jam 11, setengah 12 tuh emang udah nggak ada. Ya, udah sepi lah. Udah nggak ada yang berani lah ya. Betul, itu dengar suara gitu kan. Sampai 3 kali. Akhirnya udah denger gitu dia pindah tempat dulu. Untung pindah, habis itu reaknya itu. Kayaknya itu baru gitu. Bunga itu baru suaranya itu, habis itu reaknya. Nah itu dia ngedehemnya berat. Sampai 3 kali. Iya. Batu berdahak. Kayak iklan sih. Ya, terus anak bapak cacingan kan? Dia ngedehemnya kuat gitu. Sampai 3 kali. Akhirnya dia pindah tuh. Pas kira-kira jam 12 pas dia balik lagi ke situ mau ngobrol. Dapat kan Mas katanya. Asu katanya. Gua gak dapet nih. Barusan kayaknya gue dituin sama si Mr. Uwo tuh kan. Kayak ngusir gitu kan. Nah emang pas lagi ke situ gue sempet kayak ngendus kayak bau bangke gitu. Dibilang? Enggak, gue juga ngendus juga. Dia juga emang dari tadi dia kan kenapa sih kayak bau bangke. Biasa kan ada kali kecil tuh ya antara membatas lah dari empang mertua gue, ada empang orang lagi. Ada kali seberapa meter lah, nggak terlalu jauh. Biasanya itu ada bangkai ikan kan, biasanya dibuang. Tapi emang gak ada ikan, lagi bersih itu bau bangkai banget. Akhirnya si gue ini katanya gue nggak dapet maksudnya gue mancing udah nyamukin terus digangguin begituan. Nggak dapet lagi? Iya, sampai besok pagi pun dia nggak dapet. Nah, udah dari situ dia udah sekarang mancing udah nggak di saung itu lagi. Jadi di tempat lain lagi di arah sebelah sini kan kotak gitu kan. Tapi ya daerah situ juga lah ya. Iya, dan satu lagi cerita nih ada ipar gue juga. Jadi dia kayak mau dia punya channel YouTube juga nih kan, lagi syutingnya sama adiknya gitu. Kira-kira itu jamnya juga mau 11-12 lah gitulah. Nah, dia udah ada lighting, ada beberapa. Nah, jadi rekaman gitu kan ada 2, ada pakai HP kan.
Satu, ini posisi di saung yang tadi ya. Saung yang tadi. Saung yang tadi ya. Jadi posisi kamera satu di depan, satunya lagi tuh buat voice. Jadi dua. Handphone digeletakin ada di sofa. Taruh begini nih, set udah ya. Ngomong. Udah selesai, pas lagi udah selesai mau diedit, setel. Itu di menit keberapa ada suara Miss Kun Kun. Oh. Daerah yang sama ya? Suara sama. Begini. Gitu. Kayak ketawa lirih gitu ya. Gue inget banget tuh. Di menit keberapa gitu, pokoknya ada suara ketawa itu. Dan dia takkan adik-ipar gue kan dua-duanya cowok nih kan, jadi dia parnoan. Udah dari situ langsung dia hapus video voice-nya. Gitu. Dia takut bener-bener, dia takut banget gitu. Dan dia sama pas lagi syuting itu sama dia ngendus bau bangke juga. Tapi kontennya horor bukan? Enggak. Oh enggak. Kontennya dia bukan, enggak ada horor sama sekali lagi. Bahas masalah makanan. Makanan santet. Sama aja horor. Sama aja juga. Enggak lagi bahas makanan. Gak ada hubungan sama horor. Sama dia ngedusnya bau bangke juga. Bangkenya semua bau banget. Akhirnya video itu selesai langsung bubar. Emang di daerah gue tuh pas si Robi Terawang tuh emang rame banget. Rame banget. Karena kan di atas air dan arah kesananya tuh ada pemakaman, ada jalan tol itu ada rajanya kayak gede banget, si Mr. Umonya gede banget. Oh itu rajanya tuh. Rajanya. Dan ada siluman kadal juga katanya si cicak lah ya gitu. Ya itu sih. Oh gitu. Jangan sama Hah ini kurang lebih sama. Oh ya kurang lebih sama. Berarti emang ciri khasnya begitu Hah ya. Suara berat gitu dia. Gitu. Gitu ya. Enggak. Enggak ribuan. Itu batuk berdahak. Oh gitu. Oke, itu ya cerita tambahan dari Bang Sul ternyata emang ciri khas Uwo itu memang seperti itu ya. Suara berat gitu ya. Serak-serak ngehe gitu. Kalau serak-serak bahasa seksi kan. Oh iya dong. Oke. Itu kayak gitulah kurang lebih. Oke, itu ya cerita dari Mbak Anita. Oke. Ternyata itu suara Uwo, hahnya itu. Kita kira apaan itu gitu kan. Nggak paham. Oke, ceritanya pendek. Lucu sih. Aku lebih lucu sih karena suami nggak jadi makan. Itu baru mau. Kesian loh, Mbak lo. Ini suaminya tuh ini suaminya nggak jadi makan. Ini kayaknya bukan ini Chef Juna kayaknya. Oh, Chef Juna. Masakan kamu kayak sampah. Pas cobain, enak banget. Enak banget. Iya kayak gini. Aduh itu ya. Aduh gila sih. Nah, itu cerita pertama di episode kali ini dan tadi cerita tambahan dari Bang Sul. Dan sebelum kita lanjut ke cerita kedua, gagal honeymoon, kita akan rehat dulu ya. Kita akan ganti baterai kamera dulu. Jangan kemana-mana karena kita akan balik ke cerita pastinya lagi dari Station. siapa Reno tadi ya. Masya Allah. Gagal honeymoon. Oke. Wow. Jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali. Sama-sama. Bareko. Lama juga. Kembali lagi teman-teman di podcast Sesan Horor Seram Tapi Santai. Tadi agak ganti baterai tadi ya? Ganti baterai tadi. Agak panas sedikit ya? Panas sedikit. Besok kita sedia bodrexin aja. Oh, selipin di situ. Bila si kecil naas. Panas ya? Panas. Kita kasih bodrexin aja biar panasnya stabil ya. Langsung udah malam agak pusing kepalanya. Aduh. Apa lightingnya terlalu kencang ya? Kayaknya emang faktor U sih. Faktor Uzur. Yang kedua apa nih? Yang kedua nih? Lanjut ya, ini cerita dari kita sebut aja namanya Bang Reno ya. Bang Reno. Betul. Ini karena dia nggak sebut nama. Ya nggak ada. Nggak ada ya? Dia bilang dia sudah kirim cerita sebelumnya. Sudah baca. Terima kasih sudah membacakan cerita sebelumnya itu. Oh berarti. Oh repeater berarti ya. Mungkin kita nggak inget ya. Berarti ini repeater ya. Repeat order berarti ya. Mau pesan makanan. Nah itu. Oke lah, nggak apa-apa ya. Mohon maaf nih ya Bang Reno. Ini Bang Reno aja ya. Lupa yang mana ya, mohon maaf, kita akan bacakan lagi aja. Nah ini judulnya dari Bang Reno adalah Gagal Honeymoon. Ya Allah, ini sedih banget nih. Coba kita lihat ya. Dia tulis seperti ini. Assalamualaikum Bang Sul dan Bro Kevin. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera bagi seluruh pendengar podcast Sesan Horor. Yoi, salam semuanya. Terima kasih sebelumnya sudah membacakan cerita saya sebelumnya nih. Untuk kali ini saya ingin berbagi cerita horor yang dialami oleh teman saya ketika honeymoon. Wah, bukannya enak ya? Nggak tahu deh, nggak pernah honeymoon. Pernah honeymoon tuh. Makanya. Gue saranin ya lo kalau mau cari istri itu, kalau bisa jangan yang jago masak. Kalau aku saranin cari istri itu yang cewek.
Emang jangan cowok juga. Soalnya aku belum nikahnya tapi udah tahu itu salah satu tips yang paling penting gitu. Tips dari gue ya, cari istri itu gue saranin jangan yang jago masak. Kenapa? Lu cari yang jago mijit. Karena kalau istri lu jago masak, lu nggak mungkin makan di luar. Benar. Kalau nggak bisa mijit, masih lu mau mijit di luar? Waduh, bener juga. Bener ya? Sama kakek Zul? Iya. Iya, bukan. Itu kemarin. Ya, udah ini bahas. Kesel juga. Udah. Yuk. Tuh kan buyarnya aja. Nah, jadi saya ingin berbagi kisah horor yang dialami teman saya ketika honeymoon. Oke. Teman saya ini namanya Nino ya. Nino. Nah, ini istrinya namanya Nina. Lah. Mungkin sama jodoh kali. Jodoh. Nina. Menikah 2 tahun lalu. Nah, teman saya ini asli Jatim dan istrinya ini orang Bekasi. Wih, my country. Bangsul Bekasi juga kan ya? Ya berarti Bangsul sekampung sama istrinya nih. North Pole, Bekasi. North Pole itu. Jauh banget sih. Pakai paspor. Wah, pastinya. Temannya sama presidennya beda loh. Che Guevara. Fidel Castro. Nah itu teman saya ini asli Jatim dan istri orang Bekasi. Karena kesibukan di kantor, setelah menikah mereka nggak sempat honeymoon. Jadi mereka putuskan honeymoon setahun setelah menikah ya. Workaholic juga berarti ya. Sekaligus teman saya ini mudik ke Jatim. Biar sekalian lah efektif gitu kan. Oh benar-benar. Destinasi mereka adalah ke Gunung Bromo untuk mengejar sunrise. Wih cakep tuh. Karena ya boleh. Next time lah ya. Next time lah. Keliling ke kota Malang di sore hari dan menikmati malam di perbukitan Kota Batu. Wow. Mereka berangkat malam hari dari kota asal ke Gunung Bromo. Setelah dari situ, mereka tancap gas ke Kota Batu. Sekalian istirahat karena kondisi badan capek dan masih siang di sana. Wow. Mereka menginap di salah satu hotel di Kota Batu. Mereka menginap di sebuah bungalow yang terbuat dari kayu-kayu dan menghadap langsung dengan pemandangan Kota Batu. Pokoknya cakep banget lah gitu ya. Cakep ya. Mereka check-in jam 12:30 siang. Begitu masuk, kondisi ruangannya bersih. Tapi di bagian kasur agak berdebu. Udah agak lama mungkin ya. Gitu. Sebelum istirahat, mereka membersihkan kasur tersebut dan mandi. Anehnya setelah mandi, kasur yang tadi mereka bersihkan jadi berdebu lagi seperti sebelumnya. Keriset cuy. Balik lagi, kotor lagi. Oke. Karena kondisinya sama-sama capek, mereka udah nggak mikir macam-macam. Mungkin dipikirkan ya, memang ada beberapa daerah yang kayak atau beberapa bangunan yang memang debunya gampang numpuk. Tapi tetap aja nggak pas lagi mandi lu balik langsung nggak secepat itu juga kan. Gitu loh ya, proses kan. Nah tapi karena mereka capek, mereka nggak mikir macam-macam maksud. Dibersihin lagi 2 kali tuh dan langsung tidur siang. Pas tidur siang, Nina istrinya ya bermimpi didatangi seorang sosok wanita tua tapi cantik wanita tuanya itu. Gimana itu? Ya mungkin kayak Jennifer Lopez kali ya. Buset. Tua tapi masih cantik gitu loh. Oh dia nenek ya? Iya. Oke. Habis itu pakai baju kebaya putih dengan mahkota yang besar. Besarnya itu 3 kali lipat dari besar kepalanya. Pokoknya ya gede banget lah, mahkotanya megah banget lah gitu. Nah, dengan pandangan tajam dan senyum nyengir di wajahnya. Ya, cantik sih cantik, tapi kalau ekspresi begitu serem juga kan, mohon maaf gitu. Creepy lah. Nah, seketika Nina terbangun dari tidurnya akibat mimpi tersebut. Mencoba meyakinkan diri bahwa tadi hanya mimpi. Setelah beberapa saat, dia mencoba tidur kembali. Pas nengok ke arah pintu ruangan, sosok yang tadi itu muncul di depannya. Mati loh, waduh. Dengan perawakan dan kepala dan pakaian yang sama persis dalam mimpinya. Sosok tersebut hanya berdiri memandang Nina. Semakin lama, senyumnya nyengirnya itu semakin lebar dan menakutkan. Masya Allah. Jadi si Nina udah bangun nih. Dikira itu mimpi. Mimpi. Gue mau tidur lagi ya. Pas lagi tidur, lihat depan muka dia. Mati kan? Dengan kedipan mata, sosok tersebut bergerak cepat mendekati Nina. Aduh mati loh. Kayak nge-flash gitu, nge-blincing gitu. Cepet ya. Dengan kedua tangan sendakep di dada. Gini. Oh gini. Iya. Ini serem banget. Sosok itu bergerak dengan badan zigzag. Sing gitu kayak. Maksudnya seperti ini. Sisi badan bagian kiri bergerak dulu ke depan, terus diikut dengan sisi badan bagian kanan. Hah? Gimana? Gini kali gitu. Iya absurd banget, Jir. Apaan ya? Shit man, serem banget itu anjir. Terus? Iya anjir diserbing si tai. Aduh ini shock but deadly anjir seremnya tai. Gini. Kayak gitu kali. Zigzag ya? Gitu kayak mau tendangan bebas gitu ya. Nah terus tangannya kenapa begini? Serem banget men. Terus? Nah bisa mana tadi? Cepat pokoknya kencang zigzag itu kencang. Pas
pas sosok itu tepat di depan mukanya, Nina itu teriak sekenceng-kencengnya sampai membangunkan si Nino, suaminya. Segera dia minta pulang ke rumah Nino dan membatalkan semua rencana honeymoon-nya. Kasian sih, parah sih. Sekian cerita dari saya, semoga bisa menambah dosis horor kalian semua, para pendengar horor. Terima kasih. Wah, thank you. Serem gila, serem asli. Ini dikit banget loh, tapi serem parah sih. Ini yang menggagalkan honeymoon ini. Iya itu. Ya aku juga gak bakal mau honeymoon lagi sih kalau udah begitu. Tunggu deh. Ini ada salah apa ya? Iya. Aneh ya. Ya mungkin memang tempatnya aja sih. Cuma gini kali ya. Saran aja sih. Maksud gua, kalau kemana-mana tempat yang baru ya usahain assalamualaikum lah. Atau izin lah ya. Mungkin ya nggak tahu. Mungkin si yang punya tempat itu nggak terima kali ada orang. Atau udah lama bungalow ini kosong diisi orang. Nah kasurnya punya dia, yang punya marah. Mungkin. Bisa, aku sih feelingnya udah lama kosong sih. Kayaknya soalnya berdebu cuy. Balik lagi, udah berdebu lagi. Betul. Terus proses lo ya. Kalau namanya Kota Batu sih harusnya sih tempatnya rame-rame aja ya. Iya rame. Ya nggak tahu sih ya mungkin. Tapi pokoknya itu sosoknya serem banget. Aku nggak suka tuh anjir tadi itu. Senyum ya. Kayak gitu. Mantap sih ceritanya sih anjir. Tapi yang bikin sebel ya tetap aja karena dia gagal honeymoon itu loh. Ya udah bayar gitu kan. Iya sih. Oh langsung pulang malam itu ya? Ya pulang. Diajak pulang sama istri. Gila sih. Masalah Ya itu. Gila dari Bang Reno ya. Terima kasih Bang Reno ceritanya. Ini tempat temannya Nino ini serem asli sih. Serem asli sih. Pendek ceritanya simple. Cuma literally ceritanya cuma kayak lagi honeymoon nih. Terus ada sosok. Udah gak jadi pulang. Simple. Cuma serem. Ini udah langsung intro aja ini udah. Benar. Itu. Nge-ref langsung. Thank you banget untuk Mas Reno ceritanya. Ditunggu cerita selanjutnya yang short but deadly juga. Yoi. Thank you banget. Nah kita lanjut ya. Langsung. Yang ketiga ya. Terakhir nih. Terakhir. Ini judulnya Penghuni Mes. Dikirimkan oleh teman kita yang namanya Amik Syarif ya. Kita akan sertakan Instagramnya, ini ada Instagramnya. Amik Syarif. Nah, terima kasih untuk Amik. Thank you Amik. Sudah kirim cerita lagi. Sudah kirim cerita lagi. Ini pertama kali nih. Oh, first time ya. First time. Oke. Nah, ceritanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam, salam kenal Bang Sul dan Mas Kevin. Perkenalkan, namaku Amik Syarif. Nama Instagramku amik_sy. Nanti kita cantumkan. Dia ngajak mari berteman. Iya, udah nih. Nah, aku nggak pernah absen loh dengerin podcastan horor. Wow. Di YouTube pun aku udah subscribe juga, udah subrek juga kata dia. Subrek tuh, shockbreaker gimana? Bahkan aku racunin teman-teman aku yang lain biar dengerin podcastan horor katanya. Wih, gila, thank you banget. Soalnya nggak nakutin karena serem tapi lucu katanya. Gitu ya. Oh gitu ya, kayak ragu gitu. Aduh, gue lucu beneran gak sih? Apa gue annoying doang gitu kan? Aduh. Gitu. Bye-bye dah yang baru denger ya. Bye. Nanti otaknya dikit set gitu. Padahal jujur, aku orangnya penakut katanya. Tapi aku orangnya penakut tapi penasaran alias kepo. Tapi pas dengerin kolaborasi kalian tuh nggak selalu nakutin, jadi fun gitu katanya. Oh gitu, betul. Ada kepuasan tersendiri ya. Betul. Nah benar, dia orangnya takut tapi penasaran, jadi cocok banget dengerin kita. Betul. Karena sering dengar pengalaman horor yang lain, aku jadi tertarik banget nih buat ngirimin pengalaman horor yang aku alamin. Atau tepatnya teman-teman kerjaku lah katanya gitu. Thank you Amik. Oke, langsung aja ya Bang Sul dan Mas Kevin tanpa berlama-lama lagi. Sikat brother. Kejadian itu di daerah Cikarang maksud. Tempat mes kerjanya. Cikarang. Nah jadi dia nggak boleh besok ya. Harus hari ini. Cikarang ya. Right now. Kejadian di daerah Cikarang, tempat mes kerjaku. Jadi dia kerja di Siden Mes ya. Nah mungkin Bang Sul tahu lah katanya. Asalku itu di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Aku dapat kerja di Cikarang karena gajinya lumayan dan dapat mes juga lah ya gitu kan. Enak lah ya. Enak ini. Walau agak males sih, sendirian, jauh, tapi ya dapat mes jadi aku nggak terlalu pusing cari tempat kos atau kontrakan. Jadi uangnya utuh katanya. Waduh. Betul sekali. Keren. Anda keren sekali. Singkatnya aku dapat mes yang jaraknya kira-kira 10 menit dari pabrik kalau jalan kaki. Ya deket sih, tapi kanan kirinya tuh masih banyak sawah, kebun pisang, dan jalannya jelek. Lampu jalan jarang banget. Lampu jalan itu jarang ada. Bisa itu pakai jari lah. Ya kalau shift pagi sih nggak apa-apa, kata dia. Kalau shift malam, ya bisa dibayangin kayak apa kan. Tapi yang paling aku takutin sih begal, katanya. Oh iya Nah sih. itu lebih serem dari setan sih. Wah, ini setan nih. Nah itu, manusia lebih serem ya sebenarnya gitu ya. Benar, dia bisa menyakiti. Betul. Awal aku nempatin mes sih biasa aja. Cuma agak lembab ya. Banyak jeroan cewek dijemur. Jeroan? Oh itu ya. Daleman.
perabotan lenong gitu ya. Undergarment. Nah, itu halus ya, halus. Oke, undergarment. Berarti ini cewek ya? Karena mesnya cewek tuh. Oh iya. Ya, bisa jadi sih, bisa jadi. Cewek. Bener. Ya, sampai sekarang kita akan manggil Mbak Amik lah ya. Nah, katanya banyak jeroan cewek di timur. Teman sekamarku itu ada 4 orang, termasuk aku. Kamar yang aku tinggalin bisa dibilang jorok, padahal kan cewek ya. Oh iya benar cewek. Cewek. Duh, jadi buka aib nih katanya. Tapi aku nggak ambil pusing. Aku cuma tahu kerja, pulang, tidur. Kerja, pulang, tidur ya. Gitu bener sih. Sampai ada kejadian yang aku dengar dari warga sekitar mes aku. Pas aku pulang kerja shift pagi, itu kan jam 3 ya. Dia pulangnya jam 3 berarti. Aku mampir dulu ke tukang es dekat situ. Terus ibu-ibu di sana pada bisik-bisik. Ini nih bigos nih. Iya tuh kayak biang gosip semua. Biang gosip. 5G high speed data transfer. Pertukaran informasi cepat banget tuh. Walau dialingin tembok ya. Nah, 5G bisa itu. Gila. Tembok juga tembus aja gitu. Mulut tetangga lebih pedes daripada ibu tiri. Itu dia. Nah, ya aku lempar aja pakai senyuman. Sampai beberapa menit kemudian, salah satu ibu-ibu itu menyapaku dan bilang, "Dek, ada tinggal di mes ya?" Aku jawab, "Iya Bu." Gitu kan. Ibu ini pun bilang gini, "Itu ya, bilangin teman yang lain, jangan jorok gitu," katanya gitu. Terus aku heran lah, sambil penasaran gitu. Aku bilang aja, "Iya Bu, saya baru nih. Kenapa ya Bu ya?" Katanya salah satu tetangga di situ, jadi gini Mas Ul, dia nanya kan, "Saya baru kebetulan Bu, emangnya ada apa ya Bu ya?" Gitu kan. Katanya nih salah satu tetangga di situ yang profesinya memulung, dia itu biasa jalan menjelang subuh. Jadi mesnya si Mbak Amik ini tuh sampingnya kayak ada tempat pembuangan sampah. Oh iya, oke. Kayak tak gitu lah gede ya. Nah, katanya, pas pemulung itu ngelewatin mes aku dan tempat pembuangan sampah, dari jauh itu dia ngeliat ada cewek yang lagi nongkrong hadap lubang ventilasi mes aku. Oh, arahnya ke situ ya. Nah, karena itu pemulung berani, disamperin lah sama dia. Dan apa yang dilihat? Kawin. Sosok Miss Kun lagi nongkrong sambil ngisepin darah. Dari mana? Pembalut yang suka dibuang penghuni mes. Man. Kan masih banyak darahnya tuh. Jadi sedotin gitu. Seketika aku merinding. Ceritain begitu. Pemulung itu benar-benar ngeliat dari pembalut itu dari masih banyak darahnya sampai hilang darahnya sampai apa sih sebutannya sih sampai hilang ya gitu kayak kita sebut serut es mambo gitu loh. Oh, kayak anak kecil ya. Nah, nikmat banget tuh ya. Nah, di pemadi itu sampai hilang, sampai bersih, sampai bisa dipakai lagi kali itu anjir kan. Enggak tahu juga tuh anjir. Habis isep gitu terbang ambil ketawa. Oh shit. Cerita lainnya nih dari teman sekamarku, sebut aja namanya Bella ya. Waktu itu aku harus pulang ke Jakarta karena aku ada urusan keluarga. Jadi yang tersisa itu ada Bella. Cikarang tuh di mana sih maksudnya? Cikarang tuh Bekasi, Cikarang udah pokoknya lewatin inilah. Apa masih ada Bekasi cuma udah agak ujung. Udah sono lagi ya? Iya, udah lumayan sih daerah pabrik-pabrik gitu. Panas. Udah mau ke Surabaya lah ya? Kejauhan, Pak. Kejauhan, maaf. Lompatnya suka kejauhan, maaf. Tajikistan. Lebih jauh. Oke, di situ ya. Pokoknya dia pulang ke daerah Jakarta karena dia harus ada urusan keluarga. Jadi yang tersisa itu adalah Bella, Nia, dan Wati. Nama samaran ya. Bella tuh anaknya agak nggak peduli sama yang lain. Jadi dia nggak peduli temannya mau pulang jam berapa kek, pendiam. Orangnya pendiam ya, cool aja gitu katanya. Oh, kuli. Nah, bukan. Dingin. Oh, dingin. Cool. Kayak Jason Statham gitu lah. Oh. Alisnya suka naik gitu. Sampai akhirnya dia itu ngalamin kejadian ini. Sampai aku nggak mau tinggal di mes lagi. Kenapa? Parah banget berarti ya. Jadi gini, temanku itu yang namanya Nia, itu bisa dibilang nakal. Oh, nakal. Naughty. Nah, Nia ini suka nyelinap keluar malam-malam terus pergi sama pacarnya. Kadang sampai nggak pulang. Dan lagi-lagi Bella nggak peduli. Jadi kata Bella udah beberapa hari dia sering lihat Nia di mes. Biasanya kan jarang. Gitu. Tapi tumben nggak banyak ngomong. Biasanya Nia itu bawel katanya. Tapi si Bella ini bilang, gue sering lihat nih belakangnya Nia di mes terus. Tapi Nia agak beda ya, agak pendiam gitu kan. Biasanya kan bacot banget tuh anjir. Gitu kan. Silent kan? Nah, Bella malah jadi seneng karena nggak berisik gitu kan. Sampai pas Bella bangun, malam-malam nih Bella tidur kebangun. Bella sering ngelihat Nia itu duduk di lemari. Si anjing. Sambil mainin rambut. Nggak ngapain Pak, mohon maaf gitu kan. Pas ditanya malah senyum-senyum. Tapi Bella tetap nggak peduli. Cool banget, Jason Statham. Cool banget. Jet Li lah ya, cool banget lah anjir gitu lah. Jet Pump kayaknya. Jet Pump. Adanya. Nah, si Bella nggak peduli, dia lanjut tidur sampai malam berikutnya.
Oke. Nah, sampai lanjut tidur. Sampai malam berikutnya, Bella bangun lagi nih. Sayup-sayup dia ngeliat dia duduk di atas lemari lagi. Oh shit. Sampai ngeliatin si Bella. Bella merasa udah aneh nih, udah aneh kan. Aneh cuy. Si Bella mikir, nih anak udah gila apa ya gitu kan. Lu pulang mabok apa gimana gitu kan. Karena mulai terganggu, Bella dipandangin terus nih sama Nia kan kayak, ya apa sih gitu kan. Besok pagi dia cerita sama si Wati. Oke. What? Gitu kan. Anjir, what? What? Apa? Bukan, what Disney. Salah. Gitu kan. What? Gitu kan. Si Nia habis diputusin ya sama cowoknya. Tengah malam duduk di atas lemari kayak orang gila, senyum-senyum. Ya bisa jadi ya. Logikanya begitu. Saking sayangnya, cintanya gitu kan. Udah panggil ayah bunda juga. Nah, udah panggil ayah bunda baru sebulan putus kan. Nakal semari loh. Padahal gitu baru kelas 5 SD loh. Manggil ayah bunda. Kan gue mutilasi lah. Nah, habis itu mana tadi? Tuh, kan naik ke atas lemari, stres gitu, dikira habis putus. Habis putus, ini kan lemari kan gila gitu. Terus kata si Wati bingung dong. Emang lu kagak tahu? Nia kan udah nggak ngekos kan? Mati lo, makan tuh Nia tuh. Kan sekarang udah ngekos deket cowoknya, udah nggak di sini. Bareng, okay. Nah, udah 1 minggu lebih cuy kata gitu kan. Siapa yang dia lihat? Terus si Bella yakin, terus dia bilang apaan sih yang tadi malam dia di sini ngatin gua kata gitu. Bella sama Wati cuma bisa saling tatap dan akhirnya mereka nggak ada yang berani tinggal di mes lagi, termasuk aku. Oke. Kayaknya Wati akhirnya udah sampai situ aja ceritanya. Kayaknya Wati punya banyak cerita lagi sih, tapi aku mulai jarang ketemu dia. Kejadiannya akhir 2018 tepatnya. Berarti masih baru-baru sebenarnya. 2 tahun lalu ya. Kalau aku ketemu Wati, aku korek-korek lagi deh pengalaman dia di sana. Sekian dulu ceritanya Bang Sul dan Mas Kevin. Thank you. Kalau penulisan kurang rapi. By the way, makasih udah ceritain baca ceritaku Majrus sama horor. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini closing cakep nih. Gila. Mantap sih. Ya kayak aku nggak tahu yang mana yang lebih serem sih. Yang tadi sedot itu apa yang si Wati. Tapi untuk si Nia. Tapi untung si Bella nggak kenapa-napa ya. Iya sih. Dia karena nggak tahu kan. Mungkin karena Bella cuek sih. Jadi kayak maaf banget sih gitu kan. Jadi kayak ya udah nggak diganggu juga gitu. Untung nggak disabet pakai anduk ini. Turun nggak lu? Apa itu pakai dasi SMP tuh? Gila itu yang ngeri banget sih, kayak orang makan semangka lagi gitu. Iya. Sampai kering kan? Iya sampai kering. Kenyang dia terbang kan kampret tuh. Aduh gila. Aduh anjir. Emang kalau cewek tuh jangan sembarangan dah. Kalau bisa ini ya dicuci dulu. Udah dibilas tuh. Ya dibilas pokoknya dikucut terus diplastikin dibuang. Soalnya kalau gua nanya istriku kalau lagi datang bulan nih, tanya itunya di mana, karena kalau lagi dapet tuh biasa itunya udah dicuci belum, jangan buang sembarangan lo ya, gue bilang. Nanti aneh-aneh gue bilang. Dia pasti dicuci dulu. Dia tahu ya, dia langsung paham lah. Maksud apa dia paham ya? Paham, langsung dicuci bawa ke sistem motor itu. Wah, buset. Numpang semprot. Pokoknya udah dibungkus plastik, langsung dia kadang dibuang sih. Penting udah dicuci aja. Jangan ada sisa darahnya sedikit pun, udah cuci bersih udah. Karena baunya itu wangi banget itu. Kayak ikan asin yang ngendus kucing gitu. Nah, waduh. Balik. Gimana itu? Kucing ngendus ikan asin. Iya, gue tadi kebalik ya. Kebalik. Sorry. Arab bacanya dari kiri ke kanan. Oh iya. Sorry. Okay. Oh gitu ya. Wow, itu ya. Bisa jadi diambil pelajaran juga. Di sini jangan jorok-jorok amat gitu kan. Jangan. Itu soalnya ngundang gitu ya. Oke teman-teman, itu cerita terakhir dari keren. Mbak Amik. Thank you banget Mbak Amik. Ya. Tadi siapa aja? Mas Reno, Mbak Amik, sama Anita. Terima kasih sudah mengingatkan kita cerita ya. Waduh, ceritanya thank you banget. Meskipun pada pendek-pendek tapi mantap sih. Thank you banget. Yang gini-gini tadi siapa sih itu yang gini-gini? Mas Reno. Reno ya? Wah gila, itu dikit tapi nyelekit itu. Dikit tapi nyelekit, nah itu pas banget tuh. Wah iya, seram. Nah itu teman-teman ya. Wow, thank you. Terima kasih. Mantap. Seperti biasa. Biar semangat tuh, udah malam soalnya. Oh gitu ya. Kita harus tetap semangat. Orang nggak mau tahu, yang penting kita semangat. Begitu. Oke teman-teman, seperti biasa kalau misalnya ada cerita horor bisa boleh ke sesanhoror@gmail.com. Jangan follow kita di Spotify dan di Instagram ya. Dan di pencet tombol lonceng. Subscribe. Tenteng. Nah, kalau kalian suka video ini, boleh kalian like. Kalau misalnya nggak suka, di-dislike aja. Di-dislike aja. Mohon maaf kalau misalnya kita ada penyampaian yang salah atau mungkin ada informasi yang salah, bisa dikoreksi. Salah dikit deh ya. Dan kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Pastinya. Dan udah itu aja. Itu aja. Kita ucapkan selamat malam. Wassalamualaikum.